Kembali dalam Pakcik React. Salam daripada Malaysia kepada Indonesia, kepada semua rakyat yang ada di dunia ni. So, disebabkan kes tentang Dayana, tentang Vicky, sampai Pakcik React sekali ingin mengetahui tentang 6 fakta negara Kazakhstan yang sebenarnya. So, sebab aku tidaklah tahu sangat pasal Kazakhstan ni, tapi mari kita tengok kepada video daripada Invoice Indonesia ini. Invoice. Қыс-қыспаса қыспа, құс ұшпаса құспа. Үміт түбітті түтті, түбітті түтіп бітті. Көсе-көсеге көсе көрсетті. Itu betul Kembali lah. lagi di channel Invoice, channel yang mungkin bisa menambah wawasan dan informasi yang belum kalian ketahui. Terima kasih. Kazakhstan adalah sebuah negara lintas benua yang sebagian besar wilayah termasuk dalam kawasan Asia Tengah dan sebagian kecil lainnya termasuk dalam kawasan Eropa Timur. Oh. Wilayahnya yang terbentang dari barisan pegunungan Altai di timur hingga Laut Kaspia di barat menjadikan negara ini sebagai Dan atasnya ialah Rusia. Disebabkan tu orang-orang Kazakhstan ni pandai berbahasa Rusia. No wonder lah Vicky Naki boleh bercakap Rusia untuk orang Kazakhstan ni. Oh. negara terluas ke-9 di dunia dan kedua terbesar dalam Gila negara besar. pecahan Uni Soviet setelah Rusia. Kazakhstan adalah satu-satunya republik anggota Soviet yang etnis utamanya kurang dari 50% jumlah penduduknya. Orang Rusia dan Ukraina berdatangan dan menetap dalam jumlah besar antara akhir abad ke-19 sampai awal abad ke-20 setelah Asia Tengah dikuasai oleh Kekaisaran Rusia. Selama Perang Dunia Kedua, pengiriman ini terus berlangsung sampai tahun 1954 yang kemudian membuat etnis Kazakh menjadi minoritas di negaranya sendiri. Oh, disebabkan peperangan. Pada tahun 1980, tren ini berubah. Angka kelahiran etnis Kazakh terus meningkat dan imigrasi etnis lainnya perlahan mulai terhenti. Pada sensus tahun 1989, etnis Kazakh menjadi mayoritas dengan persentase sebesar 39,7%. Oh my god. I really love dia punya pemakaian tuh, sangat cantik. Sedangkan etnis Rusia sebanyak 37,8%. Setelah menjadi negara merdeka pada tahun 1991, banyak etnis Jerman, Rusia, dan etnis lainnya yang meninggalkan Kazakhstan. Berikut beberapa fakta menarik dari Kazakhstan. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe channel Invoice dan tekan tombol lonceng agar tidak ketinggalan info dan fakta menarik dari Invoice. Mempunyai tentara angkatan laut meskipun tidak berbatasan langsung dengan laut. Oke. Kazakhstan merupakan negara yang tidak berbatasan langsung dengan laut luas atau samudra. Tetapi Kazakhstan berbatasan dengan Laut Kaspia, di mana sebenarnya Laut Kaspia merupakan danau luas yang terletak di tengah-tengah daratan benua. Markas besar tentara angkatan laut ini terletak di Laut Kaspia. Adanya tentara angkatan laut dimaksudkan untuk berjaga-jaga apabila diserang melalui jalan laut oleh Rusia, Azerbaijan, Iran, atau Turkmenistan. Ketika merdeka, Kazakhstan tidak mempunyai angkatan bersenjata sendiri. Hal ini dikarenakan tentara yang dulu bertugas di Kazakhstan adalah tentara Uni Soviet yang kemudian kembali ke Rusia. Pada tahun 1992, barulah mereka mendirikan pasukan pertahanan nasional. Dan pada perhitungan data pada tahun 2003 menunjukkan statistik bahwa angkatan darat mereka berkekuatan 46.800 orang, sedangkan angkatan laut sekitar 100 orang, dan angkatan udara berkisar pada angka 19.000 orang. Kazakhstan juga mempunyai 3 unit paramiliter, yaitu Garda Nasional, Pasukan Keamanan Kementerian Dalam Negeri, dan Pasukan Perbatasan. Dan ketika berumur 18 tahun, semua pria di Kazakhstan diharuskan mengikuti wajib militer dengan masa pengabdian selama 2 tahun. Oh, itu yang bagus tuh. Kita PLKN macam untuk Malaysia lah, PLKN dalam 3 bulan. Lepas itu tahu jadi apa. Kazakhstan dihuni 130 etnis dan Oh my god, banyaknya etnis. 130 guys. kebangsaan. Tidak hanya di Indonesia yang punya penduduk dari beragam etnis. Kazakhstan sudah seperti rumah bagi penduduknya yang kabarnya terdiri dari 130 lebih etnis dan dari berbagai bangsa. Hal ini disebabkan oleh letaknya yang tepat di tengah-tengah daratan benua Asia,
dan diapit oleh negara dengan bangsa yang besar seperti Rusia, Tiongkok, Mongolia, dan beberapa negara Timur Tengah lainnya. Unik. Etnis Kazakh menjadi etnis terbesar di Kazakhstan dengan prosentase sebesar 53%, diikuti dengan Rusia 30%. Etnis Kazakh lebih terkonsentrasi di pedesaan, sedangkan orang Rusia di perkotaan. Etnis lainnya adalah Ukraina, Uzbek, Jerman, Tatars, dan Korea. Sebelum menjadi sebuah negara merdeka, Kazakhstan didominasi oleh orang Rusia dan Ukraina. Selama Perang Dunia Kedua, Uni Soviet mengirimkan orang Jerman, Tartar dari Crimea, dan orang Korea ke Kazakhstan demi kepentingan pertanian. Kepadatan penduduk hanya 6 orang per kilometer persegi. Bisa dibilang Kazakhstan merupakan negara yang sepi dan kosong. Dengan Seriously? 6 orang kilometer persegi. total penduduk sejumlah 18 juta orang dan luas wilayah 2,7 juta kilometer persegi, menjadikan negara ini memiliki kepadatan penduduk sekitar 6 orang per kilometer persegi. Almaty yang merupakan mantan ibu kota Kazakhstan merupakan provinsi terpadat yaitu 1,7 juta penduduk. Almaty. Sementara ibu kotanya Astana berpenduduk 800.000 orang. Dan kota-kota lain yang juga luas wilayahnya hanya ditempati oleh penduduknya yang hanya berkisar antara 200 Wow, cantiknya. sampai 600.000 jiwa. Jumlah minuman kumis dan jumlah kuda lebih banyak dari jumlah penduduk wanita Kazakhstan. Minuman kumis adalah minuman tradisional masyarakat Kazakhstan. Minuman ini merupakan hasil fermentasi susu mer atau kuda betina. Minuman ini diproduksi karena di Kazakhstan kabarnya populasi kuda lebih banyak daripada penduduk wanita Kazakhstan. Entah benar atau tidak, tapi di negara ini kuda sangat banyak. Saking banyaknya, dari kecil anak-anak Kazakhstan diajari berkuda sebagai tradisi. Banyak. Negara yang serba pertama. Serba pertama. Banyak hal pertama di dunia ini yang terjadi di Kazakhstan. Salah satunya adalah Kazakhstan menjadi negara yang pertama kali meluncurkan satelit Sputnik 1 dan juga menjadi yang pertama mengirimkan manusia keluar angkasa bernama Yuri Gagarin. Keduanya diluncurkan pada tahun 1961 di sebuah markas luar angkasa terbesar, Baikonur Cosmodrome. Kazakhstan juga punya kota bernama Almaty yang artinya tempatnya apel, yang merujuk pada tempat pertama ditemukannya pohon apel. Tidak hanya itu, Kazakhstan juga negara pecahan Soviet pertama yang sanggup membayar hutang negaranya kepada Dana Moneter Dunia atau International Monetary Fund atau IMF pada tahun 2000, padahal tenggang waktu pembayarannya masih 7 tahun lagi. Bayangkan itu tempat jatuhnya Apple. Katanya Newton slow dulu di sana. 6. Negara serba paling. Serba paling. Selain menjadi negara yang serba pertama, faktanya Kazakhstan juga merupakan negara yang serba paling. Di Kazakhstan terdapat cerobong asap pabrik paling tinggi di dunia dengan tinggi 420 meter yang artinya lebih tinggi daripada Menara Eiffel yang tidak mencapai 350 meter. Oke, itu memang paling tinggi. Kazakhstan juga merupakan negara dengan produksi uranium terbesar di dunia. Selain itu, 99 dari 110 elemen dalam tabel periodik unsur kimia Mendeleev dapat ditemukan di Kazakhstan. Bukan hanya kaya dengan natural resources, menjadi negara dengan elemen kimia paling banyak, tetapi di Kazakhstan terdapat gelanggang es terluas di dunia yang berada di atas gunung seluas 10,5 ribu kilometer persegi. Oh my god, cantiknya Kazakhstan. Serius cantik. Yang kita tengok sedikit nih 4K video. Termasuk dalam kawasan Asia Tengah dan sekan negara ini sebagai negara terluas ke-9 di dunia dan kedua terbesar dalam negara pecahan Uni Soviet setelah Rusia. Kazakhstan sering disebut sebagai Virgin Lands karena beberapa wilayahnya belum tersentuh sama sekali. Sebagian besar wilayahnya berbatasan langsung dengan Rusia, terutama di sebelah utara dan barat. Di sebelah timur, kita tengok sedikit dia punya
Oh my god, cantiknya. Ini video perkongsian daripada Gleb. Kita subscribe. Kazakhstan ini tahun 2017. Dan mengikut daripada orang ramai bagi tahu, Kazakhstan ni tempat yang kurang penduduk tetapi lebih kepada natural, dan orang bagi tahu yang Kazakhstan ni merupakan dia punya natural resources ataupun virgin land. Virgin land maksudnya kawasan yang tidak disentuh oleh manusia. So maksudnya di sini semua kawasan natural dia ni memang sangat-sangat tidak dikacau oleh manusia, and betul-betul di mana tempat korang boleh discover segala keindahan alam semula jadi di Kazakhstan. Oh my god. Oh guys, gila, dia ada dia punya danau. Ini kawasan apa ni? Oh, ada tempat ni juga. Serius cantik gila Kazakhstan. Oh, masjid. Ui, open space masjid dia. Menarik. Oh, I see. Ini mesti bahagian parlimen dia ni. Gila building dia ni, serius besar-besar semua. Oh my god. Ni apa? Ni masjid. Dia ada kawasan ni juga. Wow, serius cantik gila Kazakhstan. Walau weh. Oh my god. Oh my god, cantiknya. Oh my god. Dia punya keindahan alam semula jadi tu, ya Allah, serius cantik betul. Walau weh. Ini dia punya bahagian ni lah ni, kawasan metropolitan. Tapi serius, bandar dia sangat apa? Orang kata bandar terancang. Oh my god. Ya Allah, cantiknya. Gila betul guys. Main cube. Okay, main dulu cube. Serius. Ya Allah. Serius. Terasa ingin pergi Kazakhstan pula. Gila dia punya natural resource ni, serius. Subhanallah. Ya Allah, gunung ganang dia ni betul-betul yang berais tu, berais. Tempat sejuk guys, tempat sejuk. Walau weh. Oh my god. Katanya dia ni mostly dia pergi tempat-tempat nature lah ni. Tapi tengoklah tempat nature dia ni, serius. Ya Allah. Oh, bayangkan begini indahnya. Oh. Ni kawasan apa ni? Oh, tower dia cantik. Oh my god. So kepada Vicky, jangan lepaskan peluang untuk ke Kazakhstan. Serius, sangat cantik gila Kazakhstan ni. Oh my god. Recommended guys, recommended. Okay, itu sahaja daripada Pakcik React. Thank you very much for watching. Jumpa lagi next time.